Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan hari ini mengambil tema keluar dari belenggu kekayaan. Mari sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini Tuhan kami hendak mendengarkan renungan singkat ini. Tuhan memberi kami hikmat pengertian untuk mengerti akan kebenaran ini dengan murni, supaya kami mengarahkan hidup kami tidak lagi tertuju kepada kekayaan, tidak lagi menaruh nilai diri di atas kekayaan, tetapi kami mau mengerjakan apapun yang harus kami kerjakan. Semua yang kami miliki itu hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memberi nilai tinggi kepada kebahagiaan kehidupan dunia adalah sebuah gaya hidup yang sering membuat banyak orang pada umumnya tersesat, di mana di dalamnya tidak sedikit juga ada begitu banyak orang percaya, ada begitu banyak orang Kristen yang memiliki sikap hidup yang demikian. Saudara, dengan sikap hidup seperti ini membuat banyak orang tidak terlalu mempedulikan, bahkan tidak menghayati realitas kehidupan kekekalan yang begitu dahsyat. Hal ini terjadi karena mata hati mereka masih tertuju kepada perkara-perkara dunia yang hanya bersifat sementara. Perhatikan baik saudara. Ada begitu banyak orang menyanjung kekayaan sehingga mereka seringkali lebih menghargai segala sesuatu yang bisa meningkatkan nilai diri semakin tinggi di mata orang lain dan lupa bahwa semuanya itu adalah kesia-siaan. Ingat itu saudara, semuanya itu adalah kesia-siaan. Pertanyaannya, apakah dengan demikian berarti orang percaya atau orang Kristen tidak boleh kaya? Saya tidak mengatakan bahwa orang percaya atau orang Kristen tidak boleh kaya. Bahkan sebaliknya, orang Kristen, anak-anak Tuhan harus kaya, supaya dengan kekayaan yang dimiliki kita bisa mendukung pekerjaan Tuhan yang begitu besar, dan bukan digunakan untuk nilai diri dan mencari kehormatan semata-mata. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan bahwa ada satu hal yang perlu digarisbawahi adalah jangan ingin kaya. Dengar baik, jangan ingin kaya. Apalagi kalau engkau ingin kaya hanya untuk mengejar ambisi dan kesenangan diri. Ingat saudara, firman Tuhan katakan di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-9, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Perhatikan itu saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi persoalannya di sini adalah kalau kita menaruh nilai diri di atas kekayaan, maka pada akhirnya kita akan terkejut dalam kengerian bila nantinya kita harus melihat kenyataan bahwa orang-orang yang menaruh nilai diri di atas kekayaan serta selalu mengejar hasrat, ambisi, kesenangan diri, serta pemuasan hawa nafsu dunia, mereka akan ditolak oleh Tuhan. Karena tanpa disadari, mereka telah menempatkan kekayaan yang dimilikinya sebagai berhala. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap anak-anak Tuhan harus memiliki motivasi tinggi
bekerja keras supaya bisa memiliki finansial hidup yang berkecukupan. Tetapi apa yang dimiliki lewat kerja keras bukan lalu digunakan sesuka hati untuk kesenangan diri yang bisa melahirkan kesombongan dan juga bisa membuat kita menjadi sama seperti dunia dan tidak ada bedanya dengan dunia, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan memiliki fasilitas hidup yang cukup harus membuat mata hati kita terbuka bahwa semua ini milik Tuhan. Dengar, semua ini milik Tuhan dan harus digunakan untuk membantu pekerjaan Tuhan, sehingga semua yang kita miliki hanya untuk mempermuliakan Tuhan dan tidak ada yang lain. Saudara, catat, tidak ada yang lain. Saudara, sebuah kisah menarik di dalam Matius pasal yang ke-19 ayat 16 sampai ayat 25. Ketika seorang muda datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Tuhan Yesus menyuruh dia untuk hidup sesuai dengan perintah Allah. Tetapi baginya bila hanya perintah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, maka semua itu sudah ia lakukan. Saudara, Tuhan Yesus lalu berkata kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Tetapi yang terjadi setelah mendengar perkataan Tuhan Yesus seperti itu, maka ia pun pergi dengan hati yang sedih karena hartanya banyak. Saudara, setelah orang muda itu pergi, Tuhan Yesus lalu berkata kepada murid-muridnya dalam Matius 19 ayat 23 sampai 24, ya. Matius pasal 19 ayat 23 sampai 24. Ayat 23, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga." Ayat 24, "Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Saudara, perhatikan itu. Ini adalah sebuah kenyataan bahwa bila seseorang menaruh hatinya hanya terikat kepada harta kekayaannya, maka sesungguhnya ia telah membuat keputusan untuk tidak berada di pihak Tuhan. Sekali lagi saya katakan, ia telah membuat keputusan untuk tidak berada di pihak Tuhan, saudara, tetapi berada di pihak dunia, di mana pemerintahan dunia ini dikuasai oleh iblis. Saudara, perhatikan baik, kalau saat ini engkau ada di level ini, atau keadaan di mana engkau menaruh hatimu hanya kepada segala sesuatu yang engkau miliki, baik itu harta kekayaan, pangkat jabatan, serta kehormatan dan sanjungan, maka hari ini, saya katakan hari ini juga engkau harus bertobat. Sekali lagi, hari ini juga engkau harus bertobat sebelum kesempatan bertobat tertutup bagimu. Saudara, kesempatan bertobat tertutup bila seseorang sudah mengeraskan hatinya sampai pada level di mana ia tidak bisa lagi berubah sampai ia menutup mata atau sampai kematian menjemputnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika ini yang sedang terjadi pada dirimu, saat engkau mendengarkan kebenaran ini, engkau menyadari bahwa inilah yang sedang terjadi dengan diriku, saya mau katakan sekali lagi, bertobatlah, bertobatlah, dan kembalilah kepada Tuhan. Berubahlah sekarang juga sebelum terlambat. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari tanamkan beberapa hal ini di dalam hati dan pikiranmu. Yang pertama, ingatlah, seberapa besar harta kekayaan yang engkau miliki saat ini,
itu semua tidak akan bisa membawa engkau ke sorga. Hal yang kedua, janganlah mata hatimu menjadi buta hanya karena harta kekayaan, saudara. Yang ketiga, mengikat hati kepada harta kekayaan berarti melepaskan diri dari Tuhan. Yang keempat, bertobatlah sebelum kesempatan bertobat tertutup bagimu. Jika engkau diberkati dengan kebenaran ini, saudara, maka bagilah link renungan ini kepada semua orang yang engkau kasihi. Renunganhariini.com. Tuhan Yesus memberkati kita semua.